yang bunyinya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang pertama ini selawat dengan teks seperti ini itu tidak ada asal usulnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun dari para sahabatnya. Iya. Walaupun di dalam hukum umum berselawat, seorang memang tidak mesti dia terpaku pada suatu lafaz selawat harus ada nasnya dari Al-Quran dan Sunnah. Boleh saja dia mengucapkan selawat yang mencocoki untuk Rasulullah SAW sepanjang tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya. Nah, ini masalahnya selawat yang kita bacakan tadi adalah masalah yang kedua. Iya, ini bahasa di dalam kalimat-kalimat ini berlebihan dan memberikan hak Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tidak benar. Ini masuk di dalam pembahasan besar di dalam agama. Iya. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad itu tidak ada masalah. Berselawat kepada Sayyid kita Nabi Muhammad. Tibbil qulub wa dawaiha. Kalau dikatakan tibbil qulub, ya, dokternya hati dan penyembuhnya. Ya, kalau yang diinginkan zatnya Nabi Muhammad sebagai dokter dan penyembuh, ya, atau keberadaan beliau, ini adalah hal yang keliru. Sebab yang menyembuhkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dari Asmaul Husna adalah nama Allah Asy-Syafi, yang Maha menyembuhkan. Karena itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La syifaa illa syifau." Sebelumnya innaka antas syafi, la syifaa illa syifau. Sungguhnya Engkau ya Allah adalah yang Maha menyembuhkan. Tidak ada penyembuh kecuali darimu. Maka itu dari kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza maridtu fa huwa yashfin." Apabila saya sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkanku. Penyembuh itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang dia maksud bahwa agama Nabi Muhammad, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, Al-Quran dan hadis itu adalah obat dan penyembuh, itu betul. Itu betul. Tapi di dalam selawat yang kita baca tadi dimutlakkan bahwa Nabi itu adalah tibbil qulub wa dawaiha. Nah, ini adalah hal yang keliru. Yang lebih keliru lagi adalah setelahnya. Wa afiyatil abdan wa shifaiha. Penyembuh badan-badan dan yang mengobatinya. Iya. Saya sudah sebutkan ayat tadi, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau saya sakit, dialah Allah yang menyembuhkan. Jadi masuk di dalam memberikan hak Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah bentuk dari kesyirikan. Nah, itu tidak diperbolehkan. Ya, wa nuril absar wa dhiyaiha, dan cahaya pandangan dan keterangannya. Kini kalimat-kalimat semuanya harusnya diperbaiki, dan saya nasihatkan kepada orang-orang yang membaca selawat seperti ini supaya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kondisi yang seperti ini, seorang itu harusnya ketika tertimpa ujian dan cobaan, dia itu semakin merendah kepada Allah, semakin mengikhlaskan ibadah kepada Allah, mengagungkan dan membesarkan Allah, hanya berdoa kepadanya semata. Dia tidak ada tempat bernaung, tempat berteduh, tidak ada yang diharapkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Barusan kita sama-sama mendengar sebuah video dari saudara se-Islam dari kalangan Salafi Wahabi yang menyatakan bahwa keliru dan sangat fatal sholawat tibbil qulub wa dawaiha itu, yang mana memang sholawat ini biasa dilantunkan, dibaca menjadi buah bibir di kalangan warga masyarakat Indonesia terkhusus. Sholawat tibbil qulub, baik, secara umum, pertama secara umum sebagaimana disebutkan di awal video tadi, bahwa membuat sebuah redaksi sholawat itu tidaklah mengapa.
asalkan sesuai dengan hak Nabi Muhammad SAW, kemuliaan Nabi, derajat, kedudukan Nabi Muhammad SAW yang mulia, itu gak ada masalah. Jadi walaupun tidak ada hadis dari Nabi tentang salawat itu seperti salawat Ibrahimiyah, maka membuatnya itu asalkan sesuai dengan kemuliaan Nabi, hak Nabi Muhammad SAW, keagungan Nabi Muhammad, maka ini tidak mengapa, tidak masalah. Sebagaimana dahulu pernah Sayyidina Ali itu mengajarkan salawat, redaksi salawat yang kemudian dikenal dengan salawat Al-Alawiyah. Dan ulama-ulama setelahnya banyak yang membuat salawat, redaksi salawat yang semuanya itu adalah baik. Ini yang pertama. Kemudian yang sangat ingin saya tanggapi adalah pernyataan yang ada dalam video tadi dari seorang Ustadz Salafi Wahabi, Ustadz Sanusi kalau nggak salah itu, Sanusi Dzulkarnain, menyatakan bahwa salawat ini bermasalah. Jadi walaupun boleh, akan tetapi ini bermasalah, salawatnya bermasalah. Bermasalahnya itu karena mengandung kesyirikan, katanya di situ. Jadi salawat tibil qulub itu adalah mengandung kesyirikan. Bahkan di akhir video beliau itu menghimbau kepada kita, kepada para pembaca yang selama ini mengamalkan salawat tibil qulub ini, membacanya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, itu beliau menyarankan agar supaya kita bertaubat karena ini bentuk kesyirikan katanya. Syirik itu menyekutukan Allah, artinya memberikan kepada selain Allah hak ketuhanan yang Allah Subhanahu wa taala miliki kemudian diberikan kepada yang lain. Maka ini adalah praduga beliau, tuduhan beliau, dan buruk sangkanya beliau. Bukan hanya beliau, kelompok-kelompok Salafi Wahabi. Jadi tuduhan batil ini namanya, prasangka yang batil yang berdiri di atas asas yang batil, penafsiran yang batil pula. Baik. Jadi pernyataan yang mengatakan bahwa salawat tibil qulub itu mengandung kesyirikan, ini pernyataan yang batil. Justru sebaliknya, kami menghimbau, mengajak kepada saudara kami, para Salafi Wahabi, ayo kita bertobat kepada Allah, jangan mudah menyalahkan, jangan mudah menganggap orang lain salah sebelum memang jelas-jelas salah begitu ya. Jangan mudah mengatakan syirik atau mensyirikkan orang lain, ini fatal. Apa yang Anda katakan ini adalah fatal. Mengatakan syirik kepada orang yang tidak syirik, itu perkataan itu akan kembali kepada yang mengatakan. Ancaman. Baik. Dalam salawat tibil qulub itu gak ada unsur kesyirikan. Karena yang pertama yang dimaksud dengan tibil qulub. Jadi saya di sini pertama ingin menanggapi bahwa yang bersangkutan ini, terkhusus yang ada dalam video dan kepada Salafi Wahabi yang lain yang mengatakan bahwa tibil qulub itu adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pernyataan dusta dan pernyataan yang berdasarkan ketidaktahuan. Karena apa? Karena dalam kata-kata redaksi bacaan tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha itu gak ada unsur kesyirikan di situ. Orang yang betul-betul memahami bahasa Arab, mendalaminya, betul-betul mengerti tentang susunan bahasa Arab, mereka faham bahwa kata-kata tibil qulub wa afiyatil abdani wa shifaiha itu bukan sebuah bentuk kesyirikan, bukan menyekutukan Allah dengan selain Allah. Ini pertama. Jadi sekali lagi, orang kalau mengerti, faham betul dengan susunan bahasa Arab, mendalami maknanya, memahami seluk-beluk bahasa Arab itu, mereka memahami bahwa di dalam kata-kata tibil qulub wa dawaiha wa afiyatul abdani wa shifaiha untuk Nabi Muhammad SAW itu bukanlah sebuah bentuk kesyirikan. Ini yang perlu difahami. Baik. Tibil qulub wa dawaiha, maknanya itu adalah penawar hati, obat hati. Orang yang membaca salawat ini itu bukan meyakini, sekali lagi bukan meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah yang menyembuhkan secara langsung, secara mubasyarah.
secara langsung. Jelas di situ yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Yang membaca salawat ini meyakini bahwa al-mutasarrif wallah. Yang melakukan itu mutlak hanya Allah Subhanahu wa taala. Lah semuanya itu dilakukan dengan kata-kata tibbil qulub, bahwa Nabi Muhammad adalah penawar hati, penyembuh hati, wa afiatil abdan, penyehat badan, wa syifaiha, dan penawar kesembuhan badan. Itu adalah bentuk wasilah atau tawassul lah. Jadi semuanya ini adalah tawassul dengan Nabi Muhammad SAW. Bukan meyakini bahwa Nabi itu adalah penyembuh tunggal sama dengan Allah Subhanahu wa taala, penawar tunggal sama dengan Allah Subhanahu wa taala, penyehat badan tunggal sama dengan Allah. Bukan itu. Gak ada yang meyakini seperti itu, gak ada. Orang yang baca salawat ini, dia mentauhidkan Allah, dia yakin bahwa yang menyembuhkan itu hanya Allah. Kemudian kok kenapa membaca salawat tibbil qulub ini mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah penawar hatinya, penyembuh hatinya, penghilang rasa galau dan gelisah? Itu wasilah, tawassul. Jadi membuat pelantara, bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diminta itu adalah Allah. Dan Nabi Muhammad SAW sendiri mengatakan, Faidah sta'anta fasta'in billah. Ketika engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini minta tolong kepada Allah lewat Nabi Muhammad. Lah ini namanya tawassul. Jadi ujung-ujungnya ini kembali kepada tawassul. Lah, kita ketahui bahwa memang kelompok Salafi Wahabi ini itu memang mereka itu melarang tawassul. Lah, kalau kita kembali kepada tawassul, ya kan? Kembali kepada tawassul, maka baik kelompok Salafi Wahabi, tokoh-tokohnya terkhusus, apalagi ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, gak ada yang mengatakan syirik. Jadi begini ya, kita runut. Jadi sekali lagi perkataan bahwa dalam sholawat tibbil qulub itu adalah ada unsur kesyirikan, syirik. Bahkan sampai dalam video dikatakan bahwa kita itu diharuskan untuk bertobat kepada Allah dari kesyirikan ini. Maka pernyataan ini adalah pernyataan batil, dugaan, dan fitnah yang batil. Karena dalam salawat tibbil qulub sekali lagi itu gak ada unsur kesyirikan. Itu hanya tawassul. Lah secara umum tawassul itu baik dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah ataupun yang mengingkari tentang ini, tentang yang mengingkari tentang bacaan salawat tibbil qulub ini, itu semuanya mengatakan bahwa tawassul itu bukan syirik. Termasuk guru dari Ustadz Sanusi Zulkarnain itu, yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan. Syekh Shalih Al-Fauzan beliau mengatakan bahwa tawassul itu bukan syirik, cuman bid'ah. Beda antara syirik dengan bid'ah, itu beda. Ini yang harus dipahami. Antara syirik dengan bid'ah itu beda. Maka kalau kita rumuskan bahwa salawat tibbil qulub adalah tawassul kepada Nabi, sedangkan tawassul itu menurut jumhurul ulama, Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah apalagi, mengatakan boleh bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW hayyan wa maitah, dalam keadaan hidup atau Nabi sudah meninggal, sudah wafat, boleh bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW. Jumhurul ulama mengatakan boleh. Nah, memang ada sebagian minoritas termasuk kelompok-kelompok Salafi Wahabi ini yang mengatakan nggak boleh. Cuman gak ada yang mengatakan, baik dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah ataupun dari kelompok-kelompok mungkirin ini, para pengingkar salawat tibbil qulub, yaitu Salafi Wahabi, gak ada yang mengatakan bahwa tawassul itu adalah syirik. Gak ada. Kalaupun ada, ya oknum Salafi Wahabi yang kebablasan kebodohannya. Gak ada. Tokoh-tokoh Salafi Wahabi saja, ya termasuk Syekh Shalih Al-Fauzan, gurunya Ustadz Sanusi Zulkarnain ini, mengatakan bahwa tawassul itu bukan syirik, cuman bid'ah, begitu ya. Beda, sekali lagi beda, dan bedakan antara syirik dengan bid'ah. Baik, jadi sekali lagi tentang sholawat tibbil qulub itu bukan termasuk kesyirikan, dan redaksinya benar semuanya. Kita membacanya berpahala, bukan malah disuruh untuk bertobat. Justru yang bertobat itu Anda, karena Anda telah pertama memvonis orang dengan syirik, memvonis sholawat tibbil qulub adalah sholawat kesyirikan.
Yang kedua, Anda telah menghalang-halangi orang untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah bentuk wasilah. Jadi maknanya tibbil qulub itu adalah Nabi Muhammad itu penawar. Maksudnya apa? Nabi Muhammad itu sababun yutawassalu ila tibbil qulub. Nabi Muhammad itu dijadikan sabab yang dibuat perantara penyampai tawarnya hati, sembuhnya hati. Kegalauan hilang, keresahan hilang, kemudian kegundah gulanahan sirna dalam hati. Itu menjadi sebab. Sebab melalui Nabi Muhammad itu namanya tawassul. Jadi wa'afiyatil abdan sama. Bukan Nabi Muhammad itu adalah yang menyehatkan, bukan yang menyehatkan itu Allah. Cuman di sini lewat perantara Nabi Muhammad. Dengan sebab Nabi Muhammad, ya Allah, sehatkan, afiatkan. Afiat itu adalah sehatkan zahir batin badan kami. Ya Allah, lewat perantara nabimu yang kau cintai, yang sampai namamu disandingkan dengan namanya Nabi Muhammad SAW, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, melalui nabimu yang sayyidul awwalin wal akhirin, sembuhkan hati kami, sehatkan badan kami zahir batin. Itu namanya tawassul. Dan sekali lagi, tawassul itu jumhurul ulama memperbolehkan. Baik, demikian semoga hal ini bisa bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan umat Islam dimanapun mereka berada. Menyatukan hati kita, menyatukan pikiran kita, tidak mudah menyalahkan dan tidak mudah untuk mensyirikkan orang lain. Demikian, hadza minni wa lakum minkum wallahu a'lam bissawab.